Sorotan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu 2024 kali ini dengan berbagai dugaan kecurangan yang terjadi dan juga monitor dari masyarakat yang berpartisipasi untuk turut mengawasi. Bang Pendi, tadi kita sudah mendengarkan ya hasil survei dari LSI dan juga jawaban dari KPU. Tapi kenyataannya memang Sirekap ini menimbulkan gaduh ya, karena meskipun itu sebagai alat bantu, tapi mereka kan langsung memantau langsung 24 jam begitu. Tapi kenyataannya malah jadi ada yang bahkan saling berantem begitu antar pendukung gara-gara Sirekap ini tidak bisa diandalkan. Nah, kalau Anda melihat terkait dengan Sirekap, kemudian berbagai permasalahan tersebut dan publik juga menilai terkesan ya tidak ditanggapi serius oleh KPU Bawaslu, apa dampaknya terhadap integritas dan juga legitimasi dari pemilu itu, Bang Pendi? Ya, Iqbal dan para pemirsa, ada 3 hal yang saya mau sampaikan pelan-pelan. Tapi yang pertama saya mau katakan sebetulnya pada bagian tertentu ini kesalahan kita semua ya. Kesalahan kita dalam arti pada waktu persiapan dulu kita tidak cukup kritis dan tidak cukup teliti. Sekarang yang kita terima adalah akibatnya. Ketika berbicara apakah pemilu ini berintegritas, Yus tadi sudah menyampaikan hasil risetnya makin lama makin turun ini ya. Integritas pemilunya gitu di mata publik. Tapi saya mau menyampaikan 3 hal itu adalah yang pertama, kalau itu ada film Dirty Vote, sebetulnya kami secara kualitatif menemukan banyak sekali persoalan dirty social aids. Jadi persoalan bantuan sosial ini ya, dulu saya sempat ribut serius untuk mengatakan harus ada datanya secara nasional itu kapan bantuan sosial ini ada di daerah mana, apakah digunakan secara gamblang buat kepentingan elektoral misalnya. Ini kan saya tadi baca di Kompas juga kalau nggak salah ya, begitu besar orang yang menerima bantuan sosial dalam pemilu ini ya, dan kemudian apa akibatnya. Jadi itu ada satu persoalan tadi yang saya sebutkan. Persoalan yang kedua, betul sekali Sirekap ini Mas Idam, teman-teman di Bawaslu dan KPU itu akhirnya kan sekarang harus bekerja keras, ya selamat bekerja keras lah ya, di tengah pasti penurunan persepsi publik terhadap integritas itu karena 2 hal. A-nya, ini kan tidak masuk akal, real count itu berlangsung begitu lama dan panjang gitu. Saya yakin B-nya, kalau kita mengadakan lelang secara terbuka di antara anak-anak bangsa ya yang punya kemampuan IT yang saya yakin sangat luar biasa, ditambah juga misalnya kapan perlu memang harus ada support internasional. Kalau memang mau dibuka lelang secara internasional, terutama saya mau mengatakan itu tidak ada masalah tempatnya ada di negara mana dalam konteks tertentu sejauh 4 algoritma dari IT KPU di seluruh dunia ya election itu. Satu, bahwa seluruh orang tahu persis sistemnya dipakai dibuat oleh siapa, tempatnya di mana, biayanya berapa, atau pakai APBN. Yang kedua, seluruh pesertanya tahu persis keunggulannya apa. Yang ketiga, kelemahannya apa, dan kemudian ada update-nya ya secara berkala selama misalnya 6 jam sekali. Kalau itu ada, harusnya saya yakin Iqbal dan para pemirsa 2 kali 24 jam sudah selesai itu yang namanya Sirekap. Bahwa Sirekap ini bermasalah nggak usah jauh-jauh, saya sendiri mengalaminya nih Pak Iqbal. Di TPS saya, nanti tolong dicatat, TPS 23. Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, itu beda antara hasil yang saya foto di TPS dengan yang ada di Sirekapnya KPU itu. Nggak jauh-jauh loh saya, di Jakarta Timur. Saya bagaimana bisa percaya hasilnya? Nanti cobalah dilihat bersama-sama. Nah yang ketiga, tentu saja integritas pemilu ini bermasalah karena ada kaitannya dengan pelanggaran etika. Tadi saya lihat ada beberapa pengamat ya, sudah antara lain Prof. Ikram Sabakti ya yang membicarakan soal etika dan lain-lain. Itu saya juga bingung, Iqbal, ya ini mungkin menjadi perhatian menarik Yus ya. Nanti terutama dalam konteks bagaimana semua orang yang menyuarakan tentang pelanggaran etika itu tiba-tiba sekarang berhenti setelah melihat hasil quick count. Hasil quick count ini cuma melukiskan 2 hal ya sebetulnya. Yang pertama, apakah publik tidak mengerti tentang pelanggaran etika ataukah publik itu tidak peduli dengan pelanggaran etika. Sementara seluruh guru besar sivitas akademika yang peduli terhadap pelanggaran etika harusnya tidak boleh diam atau berhenti ketika sudah keluar hasil quick count. Jadi kurang lebih secara kualitatif 3 hal itu Iqbal dan para pemirsa yang membuat pemilu ini mengalami penurunan integritasnya dan makin lama makin turun saya rasa Yus ya di mata publik dengan segala yang harus diperbaiki bersama dengan kerja keras Mas Iqbal dan semua teman-teman yang lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.